Shalom saudara-saudara, hari ini kita sudah menyelesaikan saat teduh di dalam kitab Daniel. Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego, mereka bertekun di dalam komunitas. Sama seperti juga gereja mula-mula bertekun di dalam komunitas. Apa yang terjadi di dalam komunitas mereka, saudara? Yang pertama adalah di dalam komunitas mereka Allah hadir di tengah-tengah mereka. Suatu hari Raja Nebukadnezar hendak mendirikan sebuah patung dan seluruh bangsa Babel harus menyembah kepada patung itu. Tetapi Sadrah, Mesah, dan Abednego tidak mau menyembahnya. Bahkan mereka berkata bahwa sekalipun Allah tidak menolong mereka, mereka tidak akan pernah menyembah patung itu. Dan Raja Nebukadnezar sangat marah. Mereka bertiga dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Dan apa yang terjadi, saudara? Bahkan sekalipun api yang menyala-nyala itu dibuat panas 7 kali lipat, tetapi Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Daniel 3 ayat 24 sampai yang ke-25 berkata demikian, saudara. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Yang kedua adalah di dalam komunitas ada komitmen, ada kesehatian di antara mereka. Ketika Daniel, Sadrah, Mesak, dan Abednego disodorkan makanan-makanan raja, mereka menolak. Mereka berkata, kami tidak mau menajiskan makanan dari raja, tapi kami hanya makan dari sayuran saja. Di dalam Daniel 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9 berkata demikian, saudara. Di antara mereka ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesah, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang kepada pegawai istana itu. Mereka berketetapan, mereka berkomitmen, mereka bersehati di dalam sebuah komunitas. Apa yang terjadi di dalam komunitas mereka? Ternyata mereka lebih sehat dan Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Yang ketiga adalah di dalam komunitas hikmat Tuhan mengalir di dalam hidup mereka. Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego menerjemahkan mimpi Nebukadnezar. Hikmat Tuhan terjadi atas mereka. Dan ketika hikmat itu disampaikan, orang melihat Tuhan hidup dalam komunitas mereka. Daniel 2 ayat 47 berkata demikian. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Nebukadnezar melihat Allahnya Daniel, Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego hidup di dalam komunitas, sehingga dia berkata, benar Tuhan hidup di dalam komunitas. Saya ingin mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, hiduplah di dalam komunitas dan rasakan berkat Tuhan, kasih setia Tuhan mengalir di dalam komunitas. Tuhan memberkati saudara.